Halo para investor semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini saya ingin coba sedikit melakukan komparasi atau compare antara perusahaan-perusahaan batubara dan juga industrinya. Kita akan melihat seperti apa perkembangan di industri batubara ini dan kira-kira yang mana saham yang paling murah dan juga yang mana yang saham yang paling profitable ya. Kita akan tonton setelah yang satu ini. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatiin, ini saya pakai aplikasi Stockbit ya untuk melakukan komparasi. Kalau misalnya kalian mau pakai aplikasi lain juga boleh. Cuman ini saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi di pertambangan batubara, saham-sahamnya ya. Nah, kalau misalnya kita mulai dari sisi valuasinya, ini di sini kita bisa melihat saya membandingkan Adaro, Indica Energy, ada PTBA, lalu ada United Tractor dan juga ada Harum dan juga ITMG. Ya, nah, di sini kita juga bisa langsung membandingkan ke industri dan juga ke sektornya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi PE ratio, nah di sini bisa dibuka grafiknya ya, jadi lebih gampang kita ngelihatnya. Nah, ini dia. Kalau dari sisi PE ratio ini menggunakan TTM ya. Yang paling mahal itu adalah Harum. Harum Energy ini PE ratio-nya di 11,39. Sementara yang paling murah itu adalah yang warna oranye. Ya, yang warna orange ini adalah PTBA di 6,03. Kenapa bukan yang warna pink ya kan atau Indica Energy? Karena Indica Energy ini PE ratio-nya itu minus ya, minus. Dia minus 6,25, artinya si Indica ini lagi rugi. Nah, kalau misalnya lagi rugi mau compare pakai PE ratio, nah itu jadi nggak masuk akal. Jadi secara valuasi PE ratio paling murah itu ada di PTBA, lalu yang kedua ada di ITMG. Nah, paling mahal di Harum Energy. Ya, itu untuk dari sisi PE ratio-nya. Lalu kita akan melihat dari sisi price to book value ratio-nya. Di sini juga bisa langsung diklik grafiknya buat lebih kelihatan ya. Nah, ini dia. Kalau dari sisi PBV ratio ini lebih nggak volatile ya dibandingkan dengan PE ratio. Kalau kalian lihat tadi Indica itu dari yang plus bisa negatif karena memang industri batubara ini adalah industri cyclical. Nah, di sini yang paling murah adalah Indica Energy dengan PBV ratio 0,36 kali. Yang paling mahal itu United Tractor di 1,51 kali. Sementara kedua paling mahal PTBA dan yang murah-murah lagi itu ada Harum, ada juga ITMG dan juga ada Adaro. Ya. Jadi PTBA ini secara PE ratio tadi paling murah, tapi ternyata secara PBV ratio dia bukan yang paling murah, justru Indica yang paling murah ya. Nah, ini untuk price to book value ratio-nya. Lalu kita akan melihat berikutnya adalah EV to EBIT. Ya, jadi enterprise value dibagi dengan operating profit-nya atau EBIT-nya. Nah, di sini yang paling murah kalau misalnya kita perhatikan ada PTBA lagi. Ya, jadi PTBA udah secara PE ratio dia murah. Secara EV to EBIT dia juga paling murah. Nah, jadi mungkin dari sisi valuasi PTBA ini udah mulai boleh di consider ya sebagai this is a value investing gitu kan. Atau yang kedua berikutnya ada ITMG. Ya, jadi EV to EBIT-nya terendah kedua. Yang paling mahal adalah Adaro dan juga Harum. Nah, jadi Adaro sama Harum ini boleh dikatakan cukup mahal ya dilihat dari sisi EV to EBIT-nya. Sementara Indica ada di tengah-tengah dan juga United Tractor yang tadinya mahal ternyata secara EV to EBIT dia justru enggak yang paling mahal. Nah, kalau misalnya kita mau lihat sebenarnya perusahaan ini paling besar yang mana sih di sektor batubara ya kan. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat dari market cap-nya, United Tractor itu adalah perusahaan pertambangan yang paling besar. Selain dia juga ada jual ekskavator ya kan dengan merek Komatsu-nya dan juga ada tambang emas
Selain itu ada batu bara. Ini market cap-nya paling besar, 88,7 triliun. Yang kedua paling besar itu ada Adaro, 36,6 triliun. Lalu ada PTBA 23 triliun. Berikutnya ITMG sekitar 9 triliun. Yang paling kecil di sini ada Indi dan juga Harum di kisaran 4 triliunan aja. Lalu kalau misalnya kita mau lihat enterprise value, jadi enterprise value ini adalah harga atau market cap ditambah dengan utang dikurangin dengan cash. Nah, dapat angkanya yang segini. Ternyata Indika bukan 4 triliunan lagi ya, tapi dia udah 23 triliun. Harum setelah dikurangin cash itu menjadi 2,3 triliun aja. United Tractor tetap sama, Adaro mirip-mirip ya, 40-an triliun juga. Yang paling signifikan berpengaruh di sini ada di Indika karena memang utangnya cukup besar. Nanti kita akan lihat di rasio solvability-nya. Kalau dari sisi margin, gross profit margin ya, yang jualan paling bagus dengan margin paling bagus itu ada Harum. Harum marginnya 35,66%. Yang kedua paling bagus itu PTBA di 29,76%. Yang paling jelek itu ITMG 7,88%. Yang lainnya semua kompak di atas 10%. Bahkan Harum ini paling bagus 35,66%. Lalu kita akan melihat dari sisi return on equity-nya. Nah, kalau dari return on equity, Indika nggak bisa dipakai ya karena dia minus. Lalu yang paling bagus itu ada PTBA dan juga United Tractor di 19,35% untuk PTBA. Untuk United Tractor dia 16,54%. Sisanya di antara 6-9% itu ada 3 perusahaan ini. Ada Harum, ada Adaro dan juga ada ITMG. Nah, lalu kita akan melihat dari current rasionya. Jadi kita mau make sure kalau perusahaan ini nggak bakal kesulitan likuiditas ya dalam jangka pendek. Nah, di sini yang paling bagus adalah Harum ya, 9,48 kali. Karena memang perusahaan ini punya cash begitu besar sehingga nggak terlalu mikirin liquidity aman lah. Jadi buat teman-teman yang mau beli satu perusahaan terus nggak mungkin bangkrut, harusnya sih Harum ya. Lalu untuk yang lain itu kompak di kisaran sini 1,5 sampai 2 kali. Nah, ini ada yang 2,68 kali yaitu PTBA. Jadi PTBA udah murah ya secara PE ratio tadi ya. Dia juga current rasionya juga cukup bagus di 2,68 kali. Lalu berikutnya kita akan melihat yang namanya debt to equity ratio. Nah, ini dia. Ini memperlihatkan seberapa besar resikonya perusahaan ini. Dan yang paling besar di sini kalau misalnya kita lihat adalah Indika. Indika ini debt to equity rasionya 1,9 kali. Sementara yang lain jauh di bawah 1 kali ya. Ini udah aman semua lah. Semuanya udah aman. Yang paling sehat itu ada Harum dan juga PTBA karena semuanya mendekati 0. ITMG 0,06 ya masuk lah ya, mendekati 0. Cuma di sini yang jadi perhatian adalah Indika karena dia hampir mendekati 2 kali. Tapi kalau misalnya sektor batubara tiba-tiba booming ya, tiba-tiba booming nih, harga batubara naik drastis. Indika ini bakal yang paling diuntungin karena dia punya leverage paling besar. Ya, karena dia punya leverage paling besar, jadi kalau harga batubara naik, dia terdampak paling bagus. Tapi kalau misalnya harga batubara turun lagi, otomatis kinerja Indika ini bakal turun paling dalam. Ya, ini yang namanya leverage. Sama kayak misalnya kita mau trading saham atau investasi saham pakai yang namanya margin ya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita akan melihat dari sisi dividen ya. Kadang-kadang orang mau lihat yang paling bagus dari dividen yang paling besar yang mana gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini yang paling besar itu dividen ada di PTBA dan juga ada di ITMG. Jadi ini udah di atas 15% ya. Nabung di mana lagi gitu kan, setahun dapat 15 sampai 16%. Nah, buat di PTBA sama di
ITMG ini bisa dapat segitu. Yang paling kecil ada di Harum 2%, walaupun cashnya banyak tapi ternyata dividennya kecil ya. Nah ini saya asumsi angka-angka di Stockbit ini semuanya benar ya. Jadi kita belum gali lebih dalam lagi, cuman sekilas itu seperti apa saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang ada di sektor batubara. Karena ada yang bilang kan the winter is coming, jadi harga saham batubara atau harga batubaranya cenderung mengalami kenaikan karena permintaan dari batubara itu akan mengalami peningkatan ya. Dan juga kita juga ngelihat oke, ekonomi udah mulai muter lagi, harusnya batubara itu bakal tinggi lagi permintaannya. Lalu kalau misalnya kita mau lihat yang mana sih harga saham yang paling terdampak dari setahun terakhir atau 3 tahun terakhir lah, di sini kita pakai ya. Secara industri minus 26%, secara sektor minus 6%. Lalu kalau misalnya kita mau lihat per sahamnya, Adaro itu turun 39%, Indika turun 55%, PTBA cuman minusnya 4%, dan yang paling parah di sini adalah ITMG karena dia turun 59%. Sementara Harum dan United Tractor turunnya 25 dan 23%. Ini kalau misalnya kita lihat dari harga 3 tahun terakhir ya. Jadi yang paling diskon itu ada di TMG dan yang kedua ada di Indika. Oke ya, jadi seperti itu. Untuk sisanya saya tidak mau terlalu bahas lebih dalam. Cuman demikian gambaran ya sekilas mengenai saham-saham di sektor batubara. Kesimpulannya adalah oke, saham-saham batubara ini sebenarnya lagi cenderung murah karena secara price to earning ratio dan juga secara price to book value ratio sebenarnya mereka semua ini udah cukup rendah. Nah, saya akan coba membahas satu persatu emiten yang ada di sektor batubara ini ya untuk kedepannya seperti apa. Kira-kira masing-masing perusahaan ini punya keunggulan dan kekurangan apa ya. Jadi itu akan saya bahas di video-video berikutnya. Lalu untuk dari sisi dividen payout ratio juga sebenarnya cukup menarik semua ya perusahaannya. Dan untuk dari sisi current ratio dan juga debt to equity ratio semuanya boleh dibilang cukup oke ya, kecuali si Indika. Karena Indika ini punya debt to equity ratio yang sangat besar. Sehingga kalau misalnya industri batubara turun terus atau harga batubara yang ngedrop terus, Indika ini bakal potensi agak-agak susah ya. Cuman kalau misalnya harga batubara udah mulai naik nih, sekarang di China udah mulai dibuka lagi keran impornya. Nah, harga batubara bisa naik, Indika ini bakal naik lebih kenceng dibandingin dengan yang lain. Nah, cuman kita nggak tahu kira-kira harga batubara bakal naik lagi atau enggak. Oke, jadi demikian dari saya sedikit komparasi ya antara saham-saham batubara yang ada di Bursa Efek Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu dan juga bisa follow Instagram saya di Pusat Saham ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.